Di tengah pesta lamaranku yang mewah, calon suamiku malah membawa mantan pacarnya. Dengan dingin dia berkata, "Kalau kau tak suka, kita batal menikah." Di depan semua tamu, aku tersenyum dan aku hanya diam. Tapi 1 minggu kemudian, yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Langit Jakarta memancarkan warna jingga lembut, menyinari apartemen mewah Aisyah yang terletak di lantai 30 sebuah menara. Cahaya senja yang temaram itu merambat melalui dinding kaca, menerangi interior yang didominasi nuansa kayu oak dan warna-warna tanah, sebuah kanvas hidup yang ia kurasi dengan hati-hati. Di depan cermin panjang berbingkai logam tahan karat, ia berdiri mengenakan gaun navy blue yang terbuat dari sutra crepe. Bahan itu melekat sempurna di setiap lekuk tubuhnya yang ramping, menegaskan garis bahu yang tegas namun tetap feminin. Tangannya, dengan kuku yang dipoles warna nude, merapikan lipatan halus di sekitar pinggang. Matanya, biasanya penuh perhitungan dan analitis saat menilai sebuah karya seni di galeri, kini memancarkan keraguan yang halus, seperti kabut tipis di pagi hari. Apakah ini berlebihan? Gumamnya pada bayangannya sendiri, suara itu hampir tenggelam dalam kesunyian ruangan yang luas. Ia memutar tubuhnya perlahan, memperhatikan bagaimana gaun itu berkilau samar saat terkena cahaya. Ia ingin terlihat sempurna. Harus sempurna. Malam ini adalah momen di mana 2 tahun penuh kebahagiaan, dukungan, dan rencana matang akan disahkan di depan mata orang-orang terkasih. Malam lamarannya dengan Arka. Teleponnya yang diletakkan di meja rias bergetar, memancarkan cahaya biru lembut. Sebuah pesan masuk. Jantung Aisyah berdebar kencang, campuran gugup dan antisipasi manis yang ia kenali dengan baik. Ia mengambil ponsel itu, dan senyum langsung merekah di bibirnya. Dari Arka, "Sebentar lagi aku sampai, sayang. Macet di Sudirman. Siapkan senyuman terindahmu. Malam ini, segalanya akan sempurna." Ia mengetik balasan cepat, "Aku sudah siap. Jangan terburu-buru, yang penting selamat." Namun, di dalam hati, ia berharap Arka bisa terbang menembus kemacetan. Ia melirik undangan elegan yang tergeletak di meja tengah marmer. Huruf-huruf timbul berwarna emas menyala dalam sorotan lampu spot, "Malam janji abadi, Arka Aisyah." Di bawahnya, detail waktu dan tempat, sebuah ballroom di Hotel Bintang 5. Ia menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mempersiapkan segalanya. Ia sendiri yang memilih rangkaian bunga peoni putih dan daun eucalyptus, menolak dekorasi yang terlalu ramai. Ia yang mencicipi menu demi menu, memastikan hidangan mencerminkan selera mereka yang sederhana namun berkualitas. Bahkan playlist musik jazz klasik yang akan mengalun sepanjang malam, ia pilih sendiri. Segalanya adalah perwujudan dari hubungan mereka. Elegan, terencana, penuh makna. Teleponnya berdering lagi. Kali ini, foto ibunya yang tersenyum lebar terpampang di layar. "Nak," suara ibu terdengar bergetar, dipenuhi haru yang tak terbendung. "Ibu baru saja doa panjang tadi. Arka itu pria baik, bertanggung jawab. Ibu dan ayah doakan yang terbaik untuk kalian. Nikmati malammu, ya. Nanti kita lihat fotonya." Air mata kebahagiaan langsung menggenang di pelupuk mata Aisyah. "Terima kasih, Bu. Aku sangat bahagia," ucapnya, suara serak. Percakapan singkat itu mengingatkannya pada betapa didukungnya langkahnya ini. Senja semakin gelap, lampu-lampu kota Jakarta di bawah mulai bernyala seperti permata yang berserakan. Waktunya hampir tiba. Aisyah menarik napas panjang dalam, merasakan udara sejuk dari AC menyentuh kulitnya. Ia menatap dirinya sekali lagi di cermin. "Ini dia," bisiknya, memberi semangat pada bayangan itu. Malam yang ia impikan, puncak dari perjalanan cinta yang ia yakini ditakdirkan, tinggal hitungan menit. Namun, seperti noda tinta kecil di atas kertas putih bersih, sebuah ingatan singkat menyelinap ke pikirannya. 2 pekan terakhir. Arka terlihat berbeda. Bukan tidak perhatian, tapi pikirannya sering melayang. Beberapa kali, saat mereka makan malam, matanya kosong menatap ke kejauhan.
Saat ditanya, jawabnya selalu, lagi banyak urusan proyek baru di Bandung. Sayang. Capek aja. Aisyah mengangguk mengerti, mencoba menghapus kekhawatiran itu. Pria sukses seperti Arka tentu punya tekanan. Mungkin dia juga sedang merencanakan kejutan untuk malam ini? Ya, pasti itu. Ia mengusir bisikan keraguan itu. Ia percaya padanya. Percaya pada mereka. Dengan clutch kecil berwarna champagne di tangan, ia berjalan meninggalkan apartemen. Bunyi heelsnya yang rendah berdetak tegas di lantai kayu, lalu berubah menjadi senyap di karpet koridor. Elevator turun dengan lancar, namun sensasi aneh menggelitik perutnya. Bukan hanya gugup, tapi seperti firasat samar yang tak bisa dijelaskan. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan memeriksa lipstiknya di cermin elevator. Bertahan, bisiknya pada diri sendiri. Pintu lobi apartemen yang megah terbuka. Udara malam yang hangat dan sedikit lembab menyambutnya. Ia melihat ke kanan dan kiri. Jalanan dipadati mobil, namun Jaguar hitam Arka belum terlihat. Ia menunggu, memeluk latnya lebih erat. 5 menit. 10 menit. Keraguan kecil mulai merayap. Lalu, dari kejauhan, sekumpulan lampu mobil mendekat. Ia menyipitkan mata, berusaha mengenali. Bukan, itu bukan bentuk Jaguar. Mobil itu lebih tinggi, lebih besar. Saat lampu jalan menerpa badi mobil itu, terlihat warna silver metalik yang memantulkan cahaya. Mercedes G-Class. Hati Aisyah berdetak sedikit lebih cepat. Arka tidak pernah bilang akan ganti mobil. Mungkin mobil Jaguarnya sedang diservis? Mobil itu meluncur pelan dan berhenti tepat di depan hidungnya. Sopir keluar, bergegas membukakan pintu penumpang belakang. Dan kemudian, dunianya berhenti. Yang pertama keluar adalah Arka. Ia mengenakan setelan jas hitam yang sangat ia kenal, potongan rambutnya rapi seperti biasa. Namun, wajahnya pucat. Dan matanya, saat bertemu dengan mata Aisyah, langsung berpaling dengan cepat, seperti tersengat. Kemudian, sepatu heels merah menyala menyentuh aspal. Kaki yang ramping, dibalut stocking sheer. Gaun merah darah yang singkat dan mencolok, kontras brutal dengan kesan tenang yang Aisyah usahakan. Tubuh itu merangkak keluar dari mobil, dan akhirnya, wajah itu muncul. Sebuah wajah yang hanya ia kenal dari beberapa foto lama yang tak sengaja ia lihat di laptop Arka bertahun-tahun lalu. Sebuah wajah yang pernah menjadi pusat dunia Arka sebelum kepergiannya yang tiba-tiba ke Singapura. Clara, mantan kekasih Arka. Wanita yang katanya telah hilang dari kehidupan mereka untuk selamanya. Arka berdiri di antara dua wanita itu, terlihat kaku seperti patung. Mulutnya terbuka seolah ingin berkata sesuatu, tetapi tak ada suara yang keluar. Clara justru yang lebih dahulu menemukan suaranya. Senyuman lebar, terlalu cerah untuk situasi ini, merekah di bibirnya yang juga berwarna merah. Aisyah, akhirnya kita bertemu. Serunya, suaranya lincah, tajam, memecah kebekuan yang menyelimuti Aisyah. Arka selalu bercerita tentang betapa sempurnanya dirimu. Selamat di atas malam spesial kalian. Sementara itu, dunia di sekitar Aisyah perlahan-lahan meredam menjadi bisikan putih. Suara klakson, gemuruh mesin mobil, bahkan detak jantungnya sendiri, semuanya menghilang. Yang tersisa hanyalah gambar diam di depan matanya. Arka dengan wajah penuh ketidakberdayaan, dan Clara dengan senyuman yang penuh arti. Dingin yang menusuk tiba-tiba menggantikan udara hangat malam itu, merayap dari ujung jari kakinya yang terkungkung dalam sepatu, merambat naik, membekukan setiap otot, setiap saraf, hingga ke tulang tengkoraknya. Mimpi indahnya baru saja diinjak-injak, di hadapan matanya sendiri. Dan pertunjukan itu, baru saja dimulai. Sayang, maaf aku terlambat. Suara Arka akhirnya pecah, terdengar datar, hampir terdistorsi dalam telinga Aisyah yang masih berdenging. Matanya, warna coklat gelap yang biasanya memancarkan kehangatan, kini menghindari tatapan langsung Aisyah yang membeku. Pilihannya berhenti di suatu titik di antara bahu Aisyah, seolah-olah ia sedang berbicara pada hantu di belakangnya. Ini, Clara. Dia baru pulang kemarin. Kebetulan kami bertemu, dan aku pikir. Kalimatnya terputus, tersangkut di tenggorokan. Ia tak sanggup menyelesaikannya. Aku pikir, apa?
Pikir itu ide bagus? Pikir Aisyah akan mengerti? Sebelum kekosongan itu terisi, Clara sudah maju selangkah. Gerakannya lincah, penuh keyakinan, seperti pemain utama yang baru saja turun ke panggung. Tangannya yang ramping, dengan kuku yang dipoles warna merah mengkilap yang sempurna, menjulur ke depan. Perhiasan gelang tipis di pergelangannya berdering lembut. Aisyah, akhirnya kita bertemu secara langsung. Ulangnya, seolah kalimat pertama tadi belum cukup. Arka sering bercerita tentangmu. Selamat ya untuk malam ini. Suaranya tetap lincah, riang, namun ada sesuatu di balik sorot matanya yang berwarna coklat muda. Cahaya samar yang menantang, mengevaluasi, seperti pedang yang sedang dihunus secara perlahan. Aisyah merasa seluruh darah di tubuhnya mengalir deras ke kaki, meninggalkan kepalanya terasa ringan dan kosong. Kaki-kakinya terasa seperti terpaku di aspal. Ia melihat tangan Clara yang terbuka, lalu menatap wajah Arka yang masih bersalah. Di kepala yang kosong itu, naluri bertahan hidupnya yang terlatih dalam berbagai acara galeri, tersenyum pada kolektor yang menyebalkan, berdiplomasi dengan seniman yang temperamental, mulai bangkit. Dengan gerakan yang terasa sangat lambat dan mekanis, ia mengangkat tangan kanannya. Tangannya yang dingin menyentuh tangan Clara yang hangat. Jabat tangan itu ringan, cepat, seperti menyentuh benda panas. "Clara," ucap Aisyah akhirnya. Suaranya terdengar jauh, hampir bukan miliknya sendiri. "Senang bertemu." Dua kata itu adalah prestasi terbesar yang bisa ia lakukan saat ini. Arka, seolah mendapat pertanda, segera meletakkan tangan dengan gerakan halus namun tegas di punggung Clara. "Ayo kita masuk. Tamu-tamu sudah mulai datang," ujarnya, suaranya mencoba terdengar normal namun gagal. Ia memandu Clara, bukan Aisyah, berbalik dan berjalan menuju pintu putar hotel yang megah. Mereka berdua masuk, bayangan mereka menyatu di balik kaca berputar. Dan Aisyah, ia tertinggal sendiri di trotoar. Angin malam yang tadinya hangat kini terasa menusuk tulang. Suara kota yang tadinya bising meredam menjadi desis putih yang konstan. Sopir Mercedes itu masih berdiri, melihatnya dengan ekspresi bingung dan kasihan. Tamu-tamu undangan mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah berhenti, mengeluarkan para lelaki dan perempuan dengan pakaian terbaik mereka. Mereka melewati Aisyah dengan senyuman lebar, anggukan, dan ucapan selamat yang riang. "Wah, Aisyah, sudah di sini rupanya. Cantik sekali. Selamat ya, Di. Arka mana? Malam yang pasti tak terlupakan, ya?" Setiap sapaan, setiap senyuman, adalah siksaan yang baru. Mereka melewatinya seperti melewati patung penghias lobi, diberi perhatian sekilas lalu dilupakan. Mereka tidak melihat retakan di balik permukaan yang mulus. Tidak melihat bagaimana clutch di tangan Aisyah digenggam begitu kencang, hingga sendi-sendi jarinya memutih. Dengan kekuatan yang ia kumpulkan dari ujung jari kaki yang kesemutan, dari betis yang kaku, dari perut yang mulas, hingga ke mahkota kepalanya yang pusing, Aisyah mengangkat sudut bibirnya. Ia menarik napas, merasakan udara masuk ke paru-parunya yang seolah dikepung. Lalu, senyum itu terpampang. Bukan senyum bahagia, bukan senyum hangat. Itu adalah senyum seorang kurator yang sedang melihat sebuah karya seni kontroversial, tersenyum sopan, tertutup, profesional. Sebuah topeng indah yang terbuat dari kaca tipis dan rapuh. Ia berjalan masuk. Bunyi heelsnya yang rendah teredam oleh karpet merah tebal. Ia melewati lobi, mengikuti arah suara musik jazz dan gemerisik percakapan. Saat tirai ke ballroom terbuka, pemandangan yang lebih menyakitkan menyambutnya. Ballroom itu persis seperti yang ia impikan. Bunga peoni putih dalam vas kristal tinggi, cahaya lampu temaram yang romantis, meja-meja dengan taplak linen putih bersih. Dan di tengah ruangan, dekat panggung kecil tempat band bermain, Arka dan Clara berdiri berdekatan. Clara sedang tertawa, meletakkan tangan di lengan Arka sambil menunjuk ke arah dekorasi. Arka tersenyum kecut, namun tubuhnya membungkuk sedikit ke arah Clara, mendengarkan. Mereka terlihat selaras, seperti pasangan yang sudah lama bersama. Perut Aisyah mual. Seorang paman dari pihak Arka mendekat, menepuk bahunya. "Wah, Aisyah, tadi lihat Arka sama, itu siapa, ya? Adiknya? Kok mirip sekali gaya berdirinya?" ujarnya riang.
Topeng Aisyah tidak retak. Ia bahkan berhasil menghasilkan suara yang terdengar wajar. "Oh, itu Clara, Pak. Teman lama Arka dari Singapura. Kebetulan sedang di kota." Kata-kata itu keluar dengan lancar. Sebuah kebohongan kecil yang sempurna yang membuat tenggorokannya terasa terbakar. "Oh, teman lama. Baik sekali ya diajak. Ayo sini, foto dulu sama Om." Paman itu menariknya dengan baik. Aisyah mengikuti, senyum tetap terpampang. Ia mengambil segelas air mineral dari nampan pelayan, menggenggamnya kuat-kuat. Kedinginan gelas itu menembus saraf tangannya, mengingatkannya untuk tetap berada di realitas. "Bertahanlah," bisik hatinya, sebuah mantra yang ia ulang-ulang. "Jangan beri mereka kepuasan melihatmu hancur. Jangan beri Clara tontonan yang dia cari. Jangan biarkan Arka melihat betapa dalam lukanya." Ia memilih untuk bergerak. Ia menjadi tuan rumah yang sempurna. Berkeliling dari meja ke meja, menyapa setiap tamu dengan nama, menanyakan kabar keluarga, bercakap ringan tentang pameran seni terbaru, tentang cuaca, tentang apapun, kecuali tentang pria di seberang ruangan dan wanita di sampingnya. Setiap tawa Clara yang melengking tinggi, setiap kali ia menyentuh lengan Arka, adalah pisau tumpul yang menggesek luka di dalam dada Aisyah. Tapi dari luar, tak ada yang tahu. Ia tersenyum, mengangguk, bahkan sesekali tertawa kecil. Ia adalah sebuah mahakarya pertunjukan. Saat Arka akhirnya mengambil mikrofon untuk menyampaikan sambutan, seluruh tubuh Aisyah menegang. Ia berdiri di pinggir, menyandar pada dinginnya dinding, air mineralnya hampir habis. Apakah ini saatnya? Akankah dia menjelaskan? Memperbaiki segalanya? "Terima kasih untuk semua yang hadir malam ini." Suara Arka menggema, tegang. "Hari ini adalah malam yang spesial." Ia berhenti, matanya berkeliaran di kerumunan, mencari, dan akhirnya menemukan Aisyah. Untuk pertama kalinya malam itu, tatapan mereka bertemu, benar-benar bertemu. Aisyah melihat ada sesuatu di sana, badai penyesalan, rasa bersalah, sebuah permohonan maaf yang bisu. Hatinya berdesir, sekilas harap. Tapi lalu, Arka memalingkan muka. Tatapannya beralih ke Clara, yang berdiri di dekat panggung dengan wajah penuh dukungan. Dan, kehadiran Clara malam ini juga merupakan kejutan yang istimewa. Lanjut Arka, suaranya sedikit lebih keras, dipaksakan. "Dia adalah bagian dari perjalanan hidupku yang penting. Terima kasih sudah datang, Clara." Tepuk tangan riuh rendah bergemuruh. Banyak yang tersenyum, mengira ini adalah gesture persahabatan yang indah. Bagi Aisyah, pengumuman itu adalah tamparan terakhir. Sebuah pengakuan publik bahwa Clara masih memiliki tempat, bahwa masa lalu itu masih penting. Air matanya sudah kering sejak di trotoar tadi, digantikan oleh mati rasa yang dalam, beku, dan berbahaya. Orkestra di kepalanya terdiri dari suara hinaan, tawa ejekan, dan teriakan sakit hatinya sendiri, semakin menjadi-jadi. Namun wajahnya, di bawah cahaya lampu kristal yang indah, tetap sunyi, sepi, dan tersenyum sempurna. Topeng itu tidak akan jatuh. Tidak malam ini. Acara terus mengalir dengan ritme yang sempurna, sebuah ironi yang tak tertahankan bagi Aisyah. MC dengan suara baritonnya yang dalam memandu acara dengan lancar, menyelingi setiap segmen dengan lelucon yang memancing tawa riuh para tamu. Musik jazz trio, piano, bass, dan saksofone mengalun lembut, mengisi celah-celah percakapan dengan nada-nada melankolis yang tak sengaja sesuai dengan perasaan Aisyah. Hidangan demi hidangan disajikan, salad buah segar, sup asparagus krim, hingga steak tenderloin dengan saus red wine. Setiap gigitan terasa seperti pasir di mulut Aisyah, namun ia tetap mengunyah dengan perlahan, menelan dengan susah payah, menjaga penampilan normalnya. Dia duduk di meja utama, sebuah meja bundar besar yang seharusnya menjadi tempatnya bersinar bersama Arka. Namun, Arka duduk di seberangnya, terpisah oleh vas bunga tinggi dan beberapa kursi yang diisi oleh orang tua mereka. Di sisi kiri Aisyah duduk Maya, sahabatnya sejak kuliah, yang wajahnya sudah pucat sepanjang malam. Di sisi kanan, orang tua Arka yang ramah dan tanpa henti memuji dekorasi. "Kamu yang urus semua ini, ya, Aisyah? Luar biasa detailnya." Arka memang dapat calon istri yang sempurna,
bisik Ibu Arka sambil menepuk tangannya. Senyuman di wajah Aisyah terasa seperti karet yang ditarik terlalu kencang. Di bawah meja, Maya meraih tangan Aisyah. Genggamannya kuat, hangat, dan penuh arti. "Aisyah, tarik napas. Kau baik-baik saja?" bisiknya, suara rendah penuh keprihatinan yang nyaris tertelan suara musik. Aisyah menoleh, bertemu mata Maya yang membesar penuh tanya. Dengan gerakan kepala yang hampir tak terlihat, ia mengangguk. Topengnya tetap utuh. "Tentu," bisiknya balik, suaranya serak namun terkendali. "Clara teman lama Arka dari Singapura. Dia cuma kebetulan sedang di kota dan Arka ingin dia melihat." Kalimat itu keluar dengan lancar. Sebuah narasi yang ia ciptakan dalam kepalanya, dan kini ia ucapkan dengan keyakinan palsu. Setiap kata terasa seperti pengkhianatan terhadap dirinya sendiri, membuat perutnya mulas. Dari sudut matanya, seperti seorang pengintai di medan perang, Aisyah terus mengawasi. Arka tampak seperti boneka yang kendalinya setengah putus. Bahunya tegang, membentuk garis kaku di balik jasnya. Senyumannya, jika itu bisa disebut senyum, adalah kedutan cepat di ujung bibir yang muncul hanya saat seseorang berbicara langsung padanya. Matanya, matanya, sering melayang liar. Kadang menatap piringnya, kadang menatap pintu keluar, namun paling sering, mereka tertumbuk pada Aisyah dengan ekspresi campur aduk yang tak terbaca. Apakah itu penyesalan yang mendalam? Sebuah permintaan maaf yang terpendam? Atau justru, kekecewaan karena Aisyah tidak bereaksi? Karena topengnya terlalu sempurna sehingga Arka tak bisa mengukur seberapa parah kerusakan yang ia timbulkan? Dan Clara. Clara adalah antitesis dari ketegangan itu. Ia adalah kupu-kupu merah yang beracun, beterbangan dari satu meja ke meja lainnya. Gaun merahnya seperti noda darah yang bergerak di antara nuansa putih dan netral ruangan. Ia tertawa, suaranya yang melengking tinggi kadang memotong percakapan. Ia menyapa orang tua Arka dengan gemulai, memegang lengan Ibu Arka seolah mereka sudah lama kenal. Dan setiap kali ia mendekati Arka, sentuhannya selalu ada, merapikan kerah jasnya yang sudah rapih, menepuk bahunya sambil tertawa, membisikkan sesuatu di telinganya yang membuat Arka mengernyit. Setiap sentuhan itu adalah jarum yang ditusukkan tepat di retina Aisyah, membakar gambarnya ke dalam memori dengan rasa sakit yang tajam. Aisyah menggigit bagian dalam pipinya, sensasi logam darah yang samar mengalihkannya sebentar dari rasa hampa yang menggerogoti. Saat waktu makan mampir pada hidangan penutup, coklat lava cake yang dulunya adalah favorit Aisyah, Arka akhirnya berdiri. MC dengan sigap menyerahkan mikrofon. Detak jantung Aisyah, yang sempat terdiam dalam mati rasa, tiba-tiba berdebar kencang seperti genderang perang. Ini dia. Sekarang. Dia akan menjelaskan. Dia akan meminta maaf. Dia akan menyuruh Clara pergi. Semua mata tertuju pada Arka, menciptakan keheningan yang mendebarkan. Arka membersihkan kerongkongannya. Suaranya, yang biasanya dalam dan percaya diri, terdengar serak di pengeras suara. "Terima kasih sekali lagi, untuk semua yang telah meluangkan waktu malam ini." Ia berhenti, matanya berkeliaran. Dan sekali lagi, mereka menemukan Aisyah. Untuk beberapa detik yang terasa abadi, mereka terhubung dalam gelembung sunyi di tengah keramaian. Aisyah melihat badai di mata Arka, kegelisahan, ketakutan, dan sesuatu yang mirip keputusasaan. Hatinya berharap, dengan naif dan terlambat. Tapi kemudian, Arka memalingkan muka. Tatapannya bergeser, dengan sengaja, ke arah Clara yang duduk manis di kursinya dekat panggung, menatapnya dengan ekspresi dukungan yang manis. Dan Arka menarik napas dalam. Kehadiran Clara malam ini juga merupakan kejutan yang istimewa. Kata istimewa itu terasa seperti pisau di jantung Aisyah. Dia adalah bagian dari perjalanan hidupku yang penting. Penting, kata itu menggantung di udara, berat dan bermakna ganda. Arka meneruskan, lebih cepat sekarang, seolah ingin cepat menyelesaikan tugasnya. "Terima kasih sudah datang, Clara. Dan tentu, terima kasih untuk Aisyah." Ia melirik ke arah Aisyah lagi, tapi kali ini cepat, seperti tersengat. "Untuk segala persiapannya yang cantik malam ini." Itu saja. Bukan pengakuan cinta padanya. Bukan permintaan tangan dalam lamaran. Hanya ucapan terima kasih atas dekorasi. Ruangan hening sejenak,
Seolah tamu-tamu juga mencerna keanehan situasi, sebelum tepuk tangan sopan, lebih karena kebingungan daripada antusiasme, bergemuruh. Bagi Aisyah, kata-kata itu adalah eksekusi publik terakhir. Ia tidak hanya dilukai, tapi juga direduksi menjadi panitia dekorasi dalam malam lamarannya sendiri. Rasa mual yang ia tahan sepanjang malam mendesak ke tenggorokan. Namun, tangan kanannya, yang masih memegang sendok dessert, tidak gemetar. Tangannya yang lain, di pangkuan, menggenggam erat sapu tangan linen. Ia bahkan menemukan kekuatan untuk mengangkat sudut bibirnya, memberikan anggukan kecil pada Arka, seolah mengucapkan terima kasih balik. Lalu, dengan gerakan yang paling tidak alami sekaligus paling terkendali dalam hidupnya, ia mengangkat tangannya dan ikut bertepuk. Pelan, terukur. Setiap tepukan terasa seperti tamparan pada pipinya sendiri. Di dalam kepalanya, orkestra kekacauan mencapai klimaksnya. Suara tawa Clara, bisikan-bisikan tamu, musik jazz yang mendadak terdengar sumbang, dan teriakan hatinya sendiri yang bisu bergemuruh menjadi satu simfoni yang memekakan telinga. Namun, luar tubuhnya, wajah Aisyah tetap seperti danau yang membeku di tengah salju. Sunyi, damai, dan tersenyum tanpa celah. Topeng kaca itu tidak hanya masih menempel, tapi kini telah menyatu dengan kulitnya, menjadi lapisan pertahanan terakhir yang menyembunyikan reruntuhan total di dalam dirinya. Malam yang sempurna itu berakhir bukan dengan cincin atau janji, tapi dengan keheningan yang mengeras menjadi es di antara dua calon mempelai, dan senyum penuh teka-teki seorang wanita berwarna merah yang telah berhasil mencuri panggung. Bunyi klik dari kunci yang diputar dari dalam apartemennya sendiri terdengar, seperti tembakan penutup di telinga Aisyah. Sebuah akhir yang final. Saat itu juga, seluruh rangkaian kabel yang menopang tubuhnya selama berjam-jam, kabel yang terbuat dari harga diri, kebanggaan, dan kemauan besi, putus sekaligus. Ia tidak merosot, tapi seolah-olah lantai marmer yang dingin itu menariknya dengan magnet. Punggungnya menempel pada pintu kayu solid, kepala terkulai ke depan. Matanya terpejam rapat, namun di balik kelopaknya, bioskop pribadi memutar ulang adegan demi adegan dengan kejelasan yang kejam. Senyum simpul Clara saat melangkah keluar dari mobil. Wajah pucat Arka yang tak sanggup menatapnya. Sentuhan tangan Clara di lengan Arka. Kata, penting, yang menggantung di udara ballroom. Tatapan penuh belas kasihan, dari beberapa tamu yang mungkin mulai mencium aroma skandal. Setiap gambar adalah pukulan baru, menghantam tubuhnya yang sudah lunglai. Teleponnya di dalam clutch bergetar tak henti-henti, suaranya terdengar seperti dengungan lebah yang menjengkelkan di keheningan apartemen. Getarannya merambat melalui kain clutch dan terasa di pinggangnya. Arka, Maya, Ibu, Arka lagi, Maya lagi. Ia tidak memiliki tenaga sedikit pun untuk mengangkat lengannya, apalagi untuk melihat layar. Biarkan dunia itu berlalu. Biarkan mereka khawatir. Biarkan mereka menebak-nebak. Dunia yang ia pikir ia kenal, dunia yang ia bangun dengan cermat bersama Arka, dunia tentang kepercayaan, keselarasan, perencanaan masa depan yang matang, telah meledak di hadapannya, meninggalkan ia berdiri di tengah kawah yang hangus dan sunyi. Tidak ada air mata. Saluran untuk menangis sepertinya telah ikut hancur. Yang ada hanya rasa hampa yang luas, sebuah kelelahan yang meresap hingga ke tulang sumsum. Berapa lama ia duduk di sana? Mungkin 5 menit. Mungkin 1 jam. Waktu kehilangan maknanya. Akhirnya, dengan gerakan seperti robot yang energinya hampir habis, Aisyah menekan tangannya ke lantai, mendorong tubuhnya untuk berdiri. Lututnya gemetar. Ia berjalan tertatih melewati ruang tamu yang gelap, menyenggol sedikit kaki meja kaca yang biasanya ia jaga-jaga. Bunyinya yang berdenting nyaris membuatnya terjungkal. Ia mencapati kamar mandi master suite. Lampu kamar mandi menyala terang, kejam, memperlihatkan segala sesuatu dengan jelas tanpa ampun. Di depan cermin lebar, berdiri seorang wanita asing. Rambut sanggulnya masih sempurna, tak ada helai pun yang terlepas. Riasan matanya, eyeshadow smoky grey dan eyeliner sayap, masih tajam dan dramatis. Bibirnya masih merah merona dengan lipstik matte. Ia terlihat seperti boneka porselen yang baru saja dikeluarkan dari kotaknya. Indah, tak bernoda, namun kosong. Mata boneka itu, matanya, kosong. Tak ada cahaya, tak ada kedalaman,
Hanya 2 lubang hitam yang memantulkan bayangan seorang penghuni yang telah pergi. Dengan gerakan mekanis, ia meraih pembersih wajah dan kapas. Ia menggosok matanya, dan baru saat itu, saluran air matanya seperti tersumbat. Sebuah tetes kecil menetes, bercampur dengan riasan hitam, membentuk aliran kotor di pipinya yang pucat. Seperti lukisan abstrak yang tak sengaja terbentuk, coretan hitam itu mengalir seperti sungai kesedihan yang akhirnya menemukan jalannya. Namun, tangis itu tidak meletus. Hanya tetesan sunyi itu, lalu berhenti. Ia membuka kancing gaun navy blue itu, membiarkannya jatuh berkumpul di lantai marmer seperti kulit yang terkelupas. Ia tidak memungutnya. Ia mengambil piyama katun lama berwarna abu-abu pudar, bahan yang sudah lembut karena sering dicuci. Saat mengenakannya, ia menarik napas panjang, mencium aroma deterjen yang familiar dan menenangkan. Ia ingin menjadi Aisyah yang lama, Aisyah sebelum malam ini, sebelum Arka, sebelum segala rencana indah. Tapi ia tahu, wanita itu telah hilang. Keesokan paginya, sinar matahari menembus celah tirai blackout, membentuk garis-garis terang di lantai yang menyoroti gaun biru yang masih tergeletak tak karuan. Aisyah bangun dengan kepala berat, mata bengkak meski ia tidak ingat menangis lagi. Ia masih mengenakan piyamanya. Rasa hampa telah berganti menjadi nyeri tumpul yang merata di seluruh dadanya, seperti memar dalam. Teleponnya, yang akhirnya kehabisan baterai, sudah diam. Keheningan itu menusuk. Ia merangkak dari tempat tidur, mencolokkan charger, dan menyalakannya. Begitu hidup, deretan notifikasi muncul seperti serangan, 38 panggilan tak terjawab. 52 pesan baru, sebagian besar dari Arka dan Maya. Beberapa dari ibunya dan rekan kerja. Dengan jari yang dingin, ia membuka pesan dari Arka yang pertama, dikirim tadi malam pukul 11 lebih. Aisyah, tolong jawab. Aku tahu kau marah. Aku bisa jelaskan. Clara itu bukan seperti yang kau kira. Yang kedua, pukul 12 lebih. Sayang, mohon. Telepon aku. Aku di luar apartemenmu tapi kau tidak buka. Aku khawatir. Yang ketiga, pagi ini, Aisyah. Aku mengerti kau butuh waktu. Tapi tolong, beritahu kalau kau baik-baik saja. Itu saja. Setiap kata dari Arka terasa seperti logam panas menyentuh kulitnya. Bukan seperti yang kau kira. Apalagi yang perlu ditebak? Dia membawa mantan ke lamaran mereka. Aku bisa jelaskan. Penjelasan macam apa yang bisa membenarkan hal itu? Kemarahan yang tadi tumpul mulai memanas, bergolak di dalam kehampaan. Ia tidak membalas satupun. Sebagai gantinya, ia mengetik pesan singkat ke manajernya di galeri. Maaf, saya sakit keras pagi ini. Tidak bisa masuk. Urusan pameran minggu depan bisa dikomunikasikan via email dulu. Terima kasih. Ia mematikan notifikasi untuk semua aplikasi kecuali email pekerjaan. Dunia harus berhenti. Ia membutuhkan ruang untuk bernapas, untuk berpikir, atau untuk tidak berpikir sama sekali. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kabut. Aisyah tidak mandi sampai hari ketiga. Ia hanya minum air dan mengunyah roti tawar ketika pusingnya tak tertahankan. Ia menghabiskan waktu dengan menatap langit-langit, atau berjalan mondar-mandir di apartemen seluas 100 meter persegi itu, yang tiba-tiba terasa seperti sel kurungan mewah. Pertanyaan-pertanyaan berputar-putar di kepalanya, seperti burung bangkai yang mengincar bangkai hati nuraninya. Mengapa? Apa yang salah dengan aku? Apa yang kurang dari diriku sehingga dia perlu membawa mantannya sebagai peringatan? Apakah selama 2 tahun ini, setiap kali dia melamun, dia memikirkan Clara? Apakah ciumannya, pelukannya, janji-janjinya padaku, adalah bayang-bayang dari apa yang pernah dia miliki dengannya? Kenapa dia tidak memberitahuku? Kenapa dia memilih untuk mempermalukanku, menghinaku di depan semua orang yang penting bagiku? Kemarahan itu tumbuh subur. Kemarahan pada Arka karena pengkhianatannya. Pada Clara karena kehadirannya yang lancang dan senyumnya yang penuh kemenangan. Dan yang paling menyakitkan, kemarahan pada dirinya sendiri. Karena kenaifannya. Karena kepercayaan butanya. Karena membiarkan diri begitu rentan, begitu mudah dihancurkan. Pada hari ketiga, bel apartemen berbunyi berulang kali. Dari monitor intercom, Aisyah melihat wajah Maya yang cemas, membawa beberapa kantung plastik.
Untuk pertama kalinya sejak malam itu, Aisyah merasakan sesuatu selain sakit dan marah. Rasa tidak ingin menyusahkan sahabatnya. Dengan tenaga tersisa, ia membuka kunci pintu. Maya langsung memeluknya erat, tanpa kata. Pelukan itu hampir membuat pertahanan barunya runtuh. Aisyah, oh, Aisyah, desis Maya, matanya sudah berkaca-kaca. Mereka berpisah, dan Maya melihat kondisi Aisyah. Piyama kusut, rambut acak-acakan, mata sayu. Kau tidak bisa begini terus. Kau harus makan. Kau harus bicara padanya. Minta penjelasan. Teriak padanya. Apapun, jangan diam seperti ini. Aisyah menggoyangkan kepala pelan, memandu Maya ke sofa. Suaranya parau karena tidak digunakan. Apa gunanya? Maya? Apapun alasan yang keluar dari mulutnya, dia telah memilih untuk melakukannya. Dia telah memilih untuk tidak menghargai aku, tidak menghargai momen kami, tidak menghargai perasaanku, di saat yang paling penting. Kalimat itu terasa pahit di lidahnya, tapi juga benar. Tindakannya sudah berbicara lebih keras dari ribuan kata maaf. Tapi kau cintai dia, Aisyah, dan dia mencintaimu, aku yakin. Aku lihat sendiri bagaimana dia memperlakukanmu selama ini. Pasti ada sesuatu yang gila di kepalanya. Bantah Maya sambil mengeluarkan makanan dari kantung. Cinta? Aisyah mengulangi kata itu, seperti kata asing. Cinta tidak seharusnya terasa seperti ini. Cinta tidak seharusnya menghancurkanmu di depan umum. Ia menatap makanan itu, tidak berselera. Aku butuh waktu. Bukan untuk memaafkannya, tapi untuk mengenal diriku lagi yang tanpa dia. Perkataannya sendiri membuatnya terkejut. Di tengah reruntuhan hubungannya, di antara pecahan-pecahan mimpi yang berserakan, sebuah kejelasan mulai muncul. Sebuah ketegaran yang bukan lagi topeng untuk orang lain, tapi benteng untuk dirinya sendiri. Senyuman palsu di ballroom telah lenyap, digantikan oleh ketegaran diam yang lebih dalam, lebih sunyi, dan jauh lebih berbahaya bagi siapapun yang mencoba melukainya lagi. Di keheningan apartemennya, dikelilingi oleh lukisan-lukisan indah yang ia pilih karena mereka berbicara tentang kekuatan dan keindahan yang kompleks, Aisyah secara perlahan, sangat perlahan, mulai memunguti serpihan dirinya satu persatu. Bukan untuk Arka, tapi untuk Aisyah. Hari kelima menyelimuti Jakarta dengan hujan gerimis yang tak kunjung reda. Rintik-rintik air menciptakan pola abstrak di jendela kaca apartemen Aisyah, mencerminkan kondisi hatinya yang berawan dan tak menentu. Namun, kabut kesedihan yang melumpuhkan itu mulai sedikit tersibak, digantikan oleh sesuatu yang lebih tajam, lebih gelap, kemarahan yang dingin dan penuh perhitungan. Energi yang muncul bukan lagi dari rasa sakit, melainkan dari api keingintahuan yang membara. Aisyah tidak lagi ingin menjadi korban yang pasif, meratapi nasib di sofa. Ia ingin memahami, seperti saat ia menganalisis sebuah lukisan kontemporer yang penuh simbol ambigu, ia kini akan mengurai tindakan Arka, mencari makna di balik kekacauan yang ia ciptakan. Dan untuk itu, ia membutuhkan data. Pagi itu, dengan tekad yang mengeras di dada, ia mandi dengan air dingin. Rasa menggigil yang menusuk menyadarkan setiap indranya. Ia mengenakan sweater dan celana training yang nyaman, pakaian yang membantunya merasa memiliki kendali atas tubuhnya sendiri. Kemudian, ia mengambil teleponnya, perangkat yang selama beberapa hari ia anggap sebagai benda asing yang menakutkan. Pertama, ia menyalakan notifikasi untuk semua aplikasi. Deretan pesan dari Arka masih membanjiri layar, tetapi kini ia tidak langsung menghapusnya. Ia menyimpan semuanya di sebuah folder tersendiri, dengan dingin memberi label, artefak. Ia membaca sekilas. Permintaan maaf, permohonan untuk bertemu, penegasan bahwa Clara bukan ancaman. Setiap pesan semakin membuatnya yakin, Arka panik. Dan kepanikan adalah kelemahan. Tapi Aisyah tidak langsung membalas. Ia hanya mengirim satu pesan singkat ke Maya, "Aku baik. Butuh waktu sendiri. Terima kasih untuk semuanya." Lalu, ia memblokir sementara semua media sosial pribadinya. Ia tidak ingin melihat kemungkinan unggahan dari malam itu, atau, yang lebih buruk, foto-foto Clara. Ia membutuhkan ruang kepala yang steril untuk berpikir jernih. Pikirannya mulai bekerja dengan presisi yang ia gunakan saat mengkurasi pameran. Ia mundur ke belakang, mengingat-ingat dengan saksama beberapa bulan terakhir.
Seperti memutar ulang rekaman dengan gerak lambat, ia mencari anomali, titik-titik di mana narasi hubungan mereka retak. Poin pertama, ketenangan yang tiba-tiba sekitar 2 bulan lalu, Arka yang biasanya sangat terbuka tentang pekerjaannya mulai sering mengatakan, "Ah, cuma urusan kantor, rumit," saat ditanya tentang harinya. Saat itu, Aisyah menganggapnya sebagai kelelahan biasa. Poin kedua, keheningan di malam hari 3 malam sebelum acara lamaran, mereka menonton film diam-diam. Saat film selesai, Aisyah melihat Arka menatap gelapnya layar dengan ekspresi kosong, seolah terhilang dalam pikirannya sendiri. Saat ditanya, jawabnya, "Aku cuma mikirin masa depan." Sekarang, kata, masa depan, itu terasa seperti pisau. Poin ketiga, yang paling menggelitik, perjalanan dadakan ke Bandung dalam sebulan terakhir, Arka harus rapat dengan klien di Bandung sebanyak 2 kali, menginap semalam. Ia bahkan mengirimkan foto hotelnya, sebuah hotel bisnis yang biasa. Tapi, kenapa harus Bandung? Proyek Arka kebanyakan di Jakarta dan Surabaya. Dengan jantung berdebar lebih kencang, Aisyah membuka laptopnya. Ia jarang menggunakan media sosial, tapi ia ingat bahwa beberapa teman kuliahnya yang masih tinggal di Bandung sering men-tag lokasi di Instagram. Dengan jari yang sedikit gemetar, ia memasuki akun lamanya yang nyaris terlupakan. Ia tidak mencari nama Clara langsung, itu terlalu jelas. Tapi ia ingat beberapa tempat nongkrong terkenal di Bandung. Dan di sana, seperti potongan puzzle yang jatuh tepat pada tempatnya, ia menemukannya. Sebuah foto dari seorang kenalan jauh, diunggah 6 minggu lalu. Lokasinya, sebuah kafe outdoor terkenal di kawasan Dago. Di latar belakang, di meja yang agak buram karena depth of field, ada sepasang sosok. Pria itu memunggungi kamera, tapi potongan rambut dan jaket kulitnya sangat mirip dengan Arka. Dan wanita di depannya, tertawa menghadap kamera tak sengaja, dengan mata coklat muda yang khas dan senyuman lebar, adalah Clara. Tangannya mengepal. Jadi, rapat dadakan, itu adalah pertemuan dengan Clara. Bukan 1, tapi 2 kali. Rasa sakitnya bergolak, tapi kali ini disertai dengan kepuasan gelap karena menemukan kebenaran. Ia tertipu. Bukan hanya di malam lamaran, tapi mungkin sudah berminggu-minggu. Pada sore hari yang kelima, teleponnya bergetar. Sekali lagi, dari Arka. Kali ini bukan pesan panjang, melainkan kalimat yang pendek dan menyentak. "Aisyah, aku tahu kau marah. Aku pantas menerimanya. Tapi tolong, beri aku kesempatan menjelaskan. Bukan lewat pesan. Tatap muka. Untuk kita." Jari-jari Aisyah gemetar di atas layar. Amarah mendidih. Ia ingin mengetik balasan yang penuh amarah, melepaskan semua rasa sakit dan pengkhianatan yang ia pendam. Ia ingin memaki, menyakiti Arka seperti dirinya disakiti. Tapi sesuatu menghentikannya. Sebuah suara dingin di kepalanya. "Jika kau marah-marah sekarang, kau hanya memberinya apa yang dia inginkan. Reaksimu. Kau memberi dia kendali atas emosimu lagi. Kau menjadi prediktable." Aisyah menarik napas dalam-dalam. Ia memandangi pesan itu. Untuk kita. Apa masih ada kita? Mungkin tidak. Tapi masih ada kebenaran yang harus ia dapatkan. Dan ia harus mendapatkannya dari posisi yang kuat, bukan dari posisi sebagai korban yang terluka. Dengan ketenangan yang mengejutkan dirinya sendiri, ia mengetik balasan. Jarinya tidak lagi gemetar. "Aku butuh waktu. Jangan hubungi aku dulu." Lalu, sebelum ada ruang untuk debat atau permohonan lebih lanjut, ia menekan kirim. Itu bukan pengampunan. Bukan janji rekonsiliasi. Itu adalah batas, sebuah garis di pasir yang ia gambarkan dengan jelas. Untuk pertama kalinya sejak mobil silver itu berhenti di depannya, Aisyah merasa ia mengambil kembali sedikit kendali. Kendali atas narasi. Kendali atas waktunya sendiri. Kendali atas kapan, di mana, dan bagaimana konfrontasi, jika memang akan terjadi, berlangsung. Ia mematikan layar teleponnya, menatap hujan di luar jendela. Langkah pertama untuk menyusun kembali cerita hidupnya telah diambil. Dan kali ini, ia akan menjadi penulisnya, bukan sekadar karakter yang terseret arus. Hari ke-7 pasca acara lamaran yang gagal, matahari pagi menerobos masuk dengan keras kepala, memaksa Aisyah untuk menghadapi dunia.
Keputusannya untuk kembali ke galeri bukan sekadar pelarian, melainkan upaya reklamasi. Ruang galeri yang luas, dengan langit-langit tinggi dan dinding putih bersih, adalah wilayah kekuasaannya. Di sini, di antara kanvas yang membisu dan instalasi yang penuh makna, ia adalah Aisyah sang kurator, tajam, berwibawa, tak tergoyahkan. Ia sedang memeriksa posisi sebuah patung logam modern, memastikan sorotan lampu jatuh tepat pada lekukan-lekukannya yang dramatis, ketika Nadia, asisten mudanya, mendekat. Wajah Nadia sedikit berkerut, campuran antara hormat dan kebingungan. "Bu Aisyah," bisiknya, suara rendah seolah takut mengganggu kesunyian sakral ruang pamer. "Ada tamu untuk Anda." Di ruang tamu belakang. Dia bilang dia kenal personal. Jantung Aisyah langsung berdegup kencang, ritme yang sudah terlalu familiar minggu ini. "Siapa namanya?" tanyanya, berusaha terdengar biasa. Dia menyebutkan namanya, "Clara, Bu." Udara di ruang galeri seketika terasa lebih tipis. Aisyah mengangguk pelan, lebih pada dirinya sendiri daripada pada Nadia. "Baik, tolong siapkan teh untuk tamu. Aku akan ke sana." Ia berjalan menyusuri koridor belakang yang sepi, bunyi sepatu flatnya berdetak mantap di lantai beton poles. Pikirannya bergejolak. Apa yang diinginkan Clara? Ingin mengejek kemenangannya? Ingin memperpanjang penderitaannya? Atau ada hal lain? Dengan napas yang ia kendalikan dengan sengaja, ia membuka pintu kayu solid menuju ruang tamu belakang. Ruang kecil yang nyaman dengan sofa kulit, meja rendah, dan beberapa buku seni. Clara sudah duduk. Kali ini, penampilannya jauh berbeda dari malam di ballroom. Ia mengenakan setelan linen putih yang minimalis, rambutnya diikat rapi ke belakang, riasannya nyaris natural. Ia terlihat lebih tua, lebih lelah, dan, yang mengejutkan Aisyah, lebih manusiawi. Senyuman manisnya yang penuh kemenangan telah lenyap. "Halo, Aisyah. Maaf datang tiba-tiba," ucap Clara. Suaranya datar, tanpa nada lincah yang dulu. Matanya menatap langsung, dan kali ini, Aisyah melihat kelelahan yang jujur di dalamnya. Segera, pertahanan Aisyah naik ke tingkat tertinggi. Ia tidak duduk. Ia berdiri di dekat pintu, menyilangkan tangan di depan dada, membangun jarak fisik dan emosional. "Ada yang bisa kubantu, Clara?" tanyanya. Suaranya dingin, profesional, seperti sedang berbicara dengan kolektor yang menjengkelkan. Clara tidak tersinggung. Ia malah menghela napas panjang, menatap tangannya yang tergenggam di pangkuan. "Aku datang karena aku merasa berhutang penjelasan padamu. Tentang malam itu, tentang kehadiranku." "Penjelasan." Kata itu menggelitik, namun Aisyah tetap waspada. "Penjelasan sudah seharusnya datang dari Arka, bukan darimu," sahutnya, kata-katanya tajam dan terukur. "Kau adalah tamu tak diundang dalam hidup kami. Aku tidak berhutang apapun padamu, dan sebaliknya." "Benar," Clara mengangguk, menerima tegasan itu. "Kau tidak berhutang apapun padaku. Tapi, ini juga tentangku. Dan tentang kesalahpahaman yang mungkin, dengan ego buta Arka, akan merusak segalanya untukmu. Untuk kalian berdua." Ia memandang Aisyah, dan untuk pertama kalinya, Aisyah melihat sesuatu yang mirip penyesalan. Arka, dia bukan pria jahat. Apa yang dilakukannya malam itu, meski bodoh, menyakitkan, dan sangat egois, punya niat yang mungkin berbeda dari yang kau kira. Aisyah terdiam. Rasa ingin tahu yang membara selama seminggu ini akhirnya menemukan celah. Namun, kecurigaan tetap menggunung. "Kalau begitu, katakan," desisnya, akhirnya melangkah mendekat dan duduk di ujung sofa yang berseberangan. "Apa niatnya yang berbeda itu? Apa alasan yang bisa membenarkan penghinaan publik semacam itu?" Clara menatapnya, seolah mengukur seberapa jauh yang bisa ia katakan. "Dulu, hubunganku dan Arka berakhir sangat buruk. Aku, bukan versi terbaik dari diriku saat itu. Aku egois, sembrono, dan menghancurkan banyak hal, termasuk kepercayaan dirinya. Aku pergi ke Singapura dengan meninggalkan kekacauan. Hutang yang sebagian dia yang tanggung, janji-janji yang aku ingkari, luka yang dalam. Aku adalah bab gelap dalam hidupnya. Sebuah bab yang, karena caraku pergi,
tidak pernah benar-benar tertutup. Halamannya robek, berserakan. Ia berhenti, menarik napas. Dan Arka, dia punya sisi obsesif. Terhadap keteraturan. Terhadap klose. Dia tidak bisa benar-benar melangkah maju, tidak bisa sepenuhnya memberikan dirinya, jika merasa ada urusan yang belum selesai. Itu kekurangannya. Obsesinya itu seperti penyakit. Aisyah mencerna setiap kata. Obsesif. Klose. Istilah-istilah itu mulai membentuk pola. Membawaku ke acara lamaran itu, Clara melanjutkan, suaranya lebih pelan, adalah cara gilanya untuk memaksa sebuah penutupan. Sebuah pemakaman publik untuk masa lalu kami. Dia ingin aku melihat, dan yang lebih penting, dia ingin dirinya sendiri melihat bahwa hidupnya telah berubah. Bahwa dia sekarang memiliki sesuatu yang nyata, murni, dan berharga. Yaitu kamu. Clara menatap Aisyah dengan intens. Dia ingin memastikan, di depan semua orang yang penting baginya, dan di depan mantannya, bahwa bab itu benar-benar selesai. Agar tidak ada keraguan, baik di pikirannya maupun, mungkin di hatiku, bahwa dia telah berpindah halaman. Selamanya. Apa kau dengar dirimu? Suara Aisyah akhirnya pecah, bergetar meski ia berusaha menahannya. Itu gila. Itu egois. Dia memakai momen paling penting dalam hidup kami, memakai diriku, sebagai alat terapi untuk menyelesaikan masalahnya denganmu. Aku tahu. Clara membalas, suaranya juga meninggi untuk pertama kali, penuh frustrasi. Aku tahu itu gila. Itu mengerikan. Dan aku seharusnya menolak. Tapi, ia menunduk. Aku juga punya alasan egoisku sendiri. Aku butuh meminta maaf padanya, secara langsung, melihat matanya, dan melepaskan rasa bersalahku. Dan, melihatnya berdiri di sana, denganmu yang begitu sempurna dan anggun meskipun sedang disiksa olehnya, itu seperti tamparan yang aku butuhkan. Itu membuatku benar-benar mengerti bahwa dia sudah bukan milikku lagi. Bahwa aku harus pergi. Ruang tamu itu terasa sangat sunyi. Hanya desis AC yang terdengar. Aisyah merasa pusing. Narasi yang dibangun Clara begitu berbeda dari skenario pengkhianatan cinta yang selama ini ia bayangkan. Mengapa kamu memberitahuku ini? Tanya Aisyah akhirnya. Suaranya bergetar. Apa tujuannya? Membela Arka? Membuatku memaafkannya? Clara menggeleng pelan. Aku memberitahumu ini karena kau layak tahu bahwa sikap diammu, ketegaranmu selama seminggu ini, itu menyiksanya lebih dari teriakan amarah. Dan karena... Ia berhenti, matanya berkaca-kaca. Karena aku melihat caramu berdiri di sana malam itu. Kau seperti ratu yang diserang, tapi tetap mempertahankan mahkotanya. Kau kuat, Aisyah. Lebih kuat dari yang pernah aku duga. Dan Arka, dengan segala kebodohan dan obsesi sakitnya itu, dia sangat mencintaimu. Dia hanya tersesat dalam caranya sendiri yang kacau untuk memastikan bahwa cintanya padamu adalah yang paling murni, tanpa bayang-bayang masa lalu yang mengganggu. Dia berdiri, mengambil tasnya. Aku akan pergi sekarang. Dan aku berjanji, ini benar-benar pergi. Tidak akan ada lagi kejutan, tidak akan ada lagi telepon. Aku telah menutup bukuku dengan Arka, dan dia, semoga, bisa mulai menutup bukunya dengan caranya sendiri. Ia menatap Aisyah sekali lagi. Keputusan ada di tanganmu, Aisyah. Tapi ketahuilah, kekacauan malam itu berasal dari ketakutan seorang pria akan ketidaksempurnaan cintanya untukmu, bukan dari ketidakhadiran cinta itu sama sekali. Clara berbalik dan meninggalkan ruangan, meninggalkan aroma parfum yang lemah dan segudang kebenaran yang beracun. Aisyah duduk terdiam, lama setelah Clara pergi. Teh di atas meja sudah dingin. Pikirannya adalah medan pertempuran. Di satu sisi, penjelasan Clara terdengar masuk akal, sesuai dengan sifat perfeksionis dan sedikit neurotik Arka yang ia kenal. Di sisi lain, apakah itu cukup? Apakah cinta dan niat baik yang kacau bisa menjadi tiket pengampunan untuk luka sedalam ini? Dan yang paling mengganggu, apakah ini kebenaran? Atau hanya skenario yang lebih canggih yang dirancang oleh mantan kekasih yang licik dan seorang pria yang putus asa? Pertemuan itu tidak memberi kedamaian. Justru, ia melemparkan Aisyah ke dalam pusaran keraguan yang lebih dalam. Kebenaran,
ternyata, lebih berbahaya daripada kebohongan yang sederhana. Sepanjang sisa hari itu, kata-kata Clara bergema di kepala Aisyah bagai gema di lorong panjang yang kosong. Cara gilanya untuk menutup bab. Obsesif pada klosure. Agar dia bisa maju dengan perasaan bersih. Setiap ingatan tentang Arka kini ia saring melalui lensa baru ini. Keheningannya yang tiba-tiba, kunjungan, dinas, ke Bandung, tatapan kosongnya, semuanya bisa jadi adalah gejala dari pertarungan batin ini, dari upayanya yang kacau untuk menyelesaikan sesuatu sebelum melangkah bersama Aisyah. Tapi apakah itu bisa disebut cinta? Bisakah cinta sejati diekspresikan dengan cara yang begitu merusak? Begitu mengabaikan perasaan orang yang diklaim dicintainya? Pertanyaan itu menggantung berat, tanpa jawaban. Kemarahan Aisyah pada Arka masih membara, nyala api yang tak mau padam. Namun, di balik api itu, kini merayap sesuatu yang lain. Pemahaman bukan penerimaan, bukan pengampunan, tapi pemahaman bahwa mungkin, hanya mungkin, motif di balik kekejaman itu bukanlah kebencian atau ketidakcintaan, melainkan sebuah devosi yang sakit, terdistorsi, dan sangat egois. Pemahaman itu tidak menenangkan. Justru membuat segalanya lebih rumit. Lebih mudah marah pada seorang pengkhianat daripada pada seorang pencinta yang bodoh. Saat senja tiba, melukis langit dengan warna ungu dan jingga, Aisyah pulang ke apartemennya yang sunyi. Ketenangan yang ia dapatkan dari kembali ke rutinitas kerja tiba tatah menguap. Ruangan yang luas itu kembali terasa seperti ruang gema untuk pikirannya yang berisik. Dan kemudian, seperti yang ia duga, atau mungkin takuti, teleponnya bergetar di atas meja marmer. Bukan panggilan. Sebuah pesan panjang. Pengirim, Arka. Jarinya membeku di atas layar yang menyala. Insting pertamanya adalah menghapusnya tanpa dibaca. Biarkan dia menderita dalam ketidakpastian seperti yang ia alami. Tapi bayangan wajah lelah Clara, dan suaranya yang terdengar jujur, meski mungkin itu juga tipuan, membuatnya ragu. Ia ingat kata-kata Clara, "Kau layak tahu, mungkin inilah bagian dari kebenaran yang ia layak dapatkan. Bukan dari perantara, tapi langsung dari sumbernya." Dengan napas yang ditahan, ia menyentuh layar. Pesan itu terbuka, memenuhi seluruh bidang pandangnya. Dan kata pertama saja sudah membuat dadanya sesak. Aisyah. Ini pesan terakhirku sebelum aku benar-benar menghormati batas yang kau tetapkan. Aku menulis ini bukan untuk membenarkan kekejian yang kulakukan padamu. Tidak ada pembenaran. Tidak akan pernah ada. Yang ada hanyalah penjelasan dari seorang pria bodoh yang nyaris kehilangan segalanya. Segala hal baik, terang, dan indah dalam hidupnya, karena kebodohannya sendiri yang tak termaafkan. Aisyah membacanya perlahan, membiarkan setiap kata menusuk. Ini bukan permohonan maaf yang bertele-tele. Ini pengakuan. Clara adalah masa laluku yang penuh racun dan belum terselesaikan. Dia pergi bukan dengan perpisahan yang baik, tapi dengan ledakan, meninggalkan luka kepercayaan yang dalam, hutang finansial yang harus kutanggung demi menyelamatkan sisa harga diri kami berdua, dan rasa bersalah yang menggerogoti karena merasa gagal membuat sesuatu yang baik menjadi langgeng. Selama ini, bayangannya bukan sebagai sosok yang kurindukan, tapi sebagai hantu. Hantu kegagalan. Hantu bab yang terpotong begitu saja, halaman yang terkelupas dan menyisakan serpihan tajam. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Aisyah. Ia membenci dirinya karena itu. Ketika aku menemukanmu, Aisyah, itu seperti menemukan oase setelah bertahun-tahun tersesat di gurun yang sunyi. Kau memberiku ketenangan, kepastian, kecerdasan yang menantang, dan cinta yang tulus tanpa syarat. Kau adalah mimpi yang tak berani aku mimpikan lagi. Dan justru karena kau begitu sempurna, begitu berharga, hantu itu menjadi semakin mengganggu. Bagaimana aku bisa memberikan diriku seutuhnya padamu, jika ada bagian dari masa laluku yang masih berantakan, masih menggantung seperti awan gelap? Aisyah mengusap air matanya dengan kasar. Ini terlalu intim, terlalu jujur. Aku membawanya ke acara lamaran kita karena ide gila yang muncul dari ketakutanku yang paling dalam. Aku ingin dia menyaksikan kebahagiaan sejati yang kini aku miliki. Menyaksikan wanita kuat, elegan, dan luar biasa yang telah kupilih. Menyaksikan bahwa hidupku telah jauh lebih baik, lebih terang, tanpa kehadirannya. Aku ingin dia, dan, yang lebih egois, diriku sendiri,
menyaksikan secara resmi, di depan saksi-saksi, bahwa bab itu telah berakhir. Agar tidak ada lagi ruang untuk keraguan, baik di alam sadar maupun bawah sadarku, bahwa saat aku berlutut dan meminta tanganmu untuk selamanya nanti, aku melakukannya dengan hati yang sepenuhnya milikmu. Hati yang telah dibersihkan dari debu-debu masa lalu. Itu alasan yang egois, picik, kekanak-kanakan, dan sangat menyakitkan bagimu. Aku memakai momen paling sakral dalam hubungan kita, momen yang seharusnya hanya tentang kita berdua, sebagai alat terapi untuk masa laluku yang buruk. Aku memperlakukanmu, cintaku, sebagai panggung untuk drama penyelesaianku sendiri. Itu bukan hanya kesalahan. Itu pengkhianatan. Itu adalah kejahatan terbesar, terkejam, yang pernah kulakukan dalam hidupku. Aisyah menarik napas tersendat. Kata-kata itu seperti cermin yang memantulkan luka dari sudut pandang pelakunya. Menyakitkan, tapi mengklarifikasi. Aku tidak mengharapkan pengampunanmu. Pengampunan adalah hadiah yang terlalu mulia untuk orang sepertiku yang telah melukaimu sedalam ini. Tapi ada satu kebenaran mutlak yang harus kau tahu, dan aku bersumpah demi apapun yang masih tersisa dari kehormatanku. Aku mencintaimu, Aisyah. Lebih dari kata-kata manapun yang bisa kutulis. Lebih dari logika. Dan niat gila di balik semua ini, walau cara pelaksanaannya adalah cara seorang monster, berasal dari keinginan yang hampir panik untuk memastikan bahwa saat aku berkata, aku mencintaimu, dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Kalimat-kalimat itu adalah yang paling murni, paling tulus, dan tidak diselubungi oleh bayangan hantu kegagalan masa lalu manapun. Aku ingin menjadi pria yang pantas untukmu. Dan dalam kebodohanku, aku pikir itu berarti harus menyelesaikan semua urusan lama hingga ke akar-akarnya, sekalipun caranya menghancurkan taman indah yang sedang kita bangun. Aisyah menutup mata, membiarkan air mata itu mengalir. Kemarahannya kini bercampur dengan rasa sakit yang berbeda. Rasa sakit karena memahami betapa rusaknya orang yang ia cintai, betapa takutnya dia, betapa kacaunya cara pikirnya. Jadi, inilah aku. Telanjang di hadapanmu dengan segala kebodohan dan dosaku. Lakukan apapun yang kau rasa terbaik untuk dirimu, untuk kesembuhanmu. Jika kau memutuskan untuk pergi, dan Tuhan tahu, kau punya setiap hak untuk itu, aku akan melepasmu dengan penuh penyesalan yang akan kubawa sampai liang kubur. Tapi juga dengan rasa terima kasih tak terhingga karena pernah diizinkan merasakan cahayamu, walau sesaat. Jika, dengan mukjizat yang tak layak aku dapatkan, kau memberi kesempatan pada debu untuk kembali membangun, aku berjanji akan membangun kepercayaan itu kembali. Sebutir demi sebutir pasir. Dengan kesabaran, transparansi total, dan pengabdian seumur hidupku. Walau itu memakan sisa hidupku. Aku mencintaimu. Selalu. Arka. Pesan itu berakhir. Aisyah melepaskan teleponnya seolah benda itu panas membakar. Telepon itu jatuh dengan bunyi tuk di atas karpet. Ia duduk terpaku di tepi tempat tidur, tubuhnya gemetar. Air mata yang selama seminggu ia bendung, yang seminggu ia keringkan dengan kemarahan, kini mengalir deras tanpa suara. Ini bukan tangisan kesedihan yang melumpuhkan seperti sebelumnya. Ini adalah tangisan kelegaan yang pahit, kemarahan yang tercampur pengertian, dan kebingungan yang begitu dalam hingga ia merasa terbelah. Selama ini, di lorong gelap rasa sakitnya, ia berjalan dengan keyakinan bahwa Arka menghancurkannya karena tidak mencintainya, karena masih terikat pada Clara, karena Aisyah tidak cukup baik. Narasi itu menyakitkan, tapi sederhana. Pesan gila ini membalikkan segalanya. Menurut narasi ini, Arka menghancurkannya justru karena terlalu mencintainya. Dengan cinta yang sakit, cemas, obsesif, dan sangat tidak dewasa. Cinta yang ingin menjadi sempurna untuknya. Namun caranya adalah dengan merobek-robek kesempurnaan yang sudah ada. Apakah ini membuat segalanya lebih baik? Tidak, penghancuran tetaplah penghancuran. Rasa malu dan sakit tetaplah nyata. Tapi, apakah ini mengubah segalanya? Ya. Ini mengubah Arka dari seorang pengkhianat yang dingin menjadi seorang manusia yang sangat rusak dan takut. Ini mengubah tindakannya dari sebuah penghinaan yang disengaja menjadi sebuah tragedi yang lahir dari ketidakdewasaan dan kepanikan. Ini tidak menghapus dosanya, tapi memberinya konteks. Konteks yang rumit. Konteks yang membuat pintu untuk amarah mutlak tertutup. Karena sekarang ada celah kecil yang menyebalkan,
untuk memahami. Aisyah memungut teleponnya lagi. Ia membaca ulang pesan itu. Sekali, dua kali. Mencari celah kebohongan, manipulasi kata-kata. Tapi yang ia temukan adalah kerapuhan yang brutal. Pengakuan yang terlalu jelek, terlalu memalukan, untuk menjadi kebohongan yang cerdas. Ia berdiri, berjalan ke jendela, memandang kota yang telah menyala. Di luar sana, di suatu tempat, ada Arka yang mungkin sedang menunggu, hancur oleh penyesalannya sendiri. Dan di dalam sini, ada Aisyah, dengan hatinya yang remuk namun kini dipenuhi oleh kebenaran yang tak diinginkan. Pilihan yang sebelumnya terasa hitam putih, tinggalkan dia atau maafkan dia, kini tercerai-berai menjadi serpihan abu-abu yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin ia bisa mempercayai pria yang logikanya begitu kacau? Tapi bagaimana mungkin ia bisa mengabaikan cinta yang, meski cacat, ternyata sangat besar dan nyata? Pesan itu tidak memberi akhir. Justru, itu adalah awal dari pertempuran yang lebih sulit. Pertempuran antara kepala dan hati, antara harga diri dan cinta, antara luka yang mendalam dan pemahaman yang menyakitkan. Aisyah menempelkan dahinya pada kaca jendela yang dingin. Jawabannya tidak ada di pesan itu. Jawabannya harus ia gali dari reruntuhan hatinya sendiri. Dan itu akan menjadi penggalian yang paling berat dalam hidupnya. 3 hari berlalu sejak pesan Arka masuk. 3 hari di mana Aisyah hidup dalam gejolak diam. Ia tidak menjawab, tidak menghapus. Pesan itu tetap ada di teleponnya. Seperti luka terbuka yang ia amati setiap hari, mengamati apakah ada tanda infeksi atau justru penyembuhan. Ia membaca ulang pesan itu puluhan kali, di waktu yang berbeda-beda. Pagi hari saat pikiran jernih, ia mencoba memilahnya dengan logika. Ini adalah manipulasi kata-kata yang canggih dari seorang pria yang putus asa. Sore hari saat hati lengang, ia merasakan getar keputusasaan yang tulus di setiap barisnya. Pesan itu seperti karya seni kontroversial. Setiap kali dilihat, memunculkan interpretasi baru. Ibunya datang berkunjung, membawa masakan rumah dan tatapan penuh keprihatinan. Di meja makan minimalisnya, Aisyah menceritakan segalanya. Bukan dengan isak, tapi dengan suara datar yang menyampaikan fakta-fakta keras. Pengkhianatan, pesan dari Clara, dan akhirnya, pengakuan panjang Arka. Ibunya mendengarkan dengan sabar, tangannya terus menggenggam tangan Aisyah. Setelah Aisyah selesai, ibunya diam sejenak, menatap jauh keluar jendela. Cinta itu, nak, ucapnya akhirnya, dengan suara lembut namun penuh beban hidup, bukan tentang menemukan seseorang yang sempurna. Tapi tentang melihat ke dalam ketidaksempurnaan seseorang, dan memutuskan apakah itu adalah ketidaksempurnaan yang bisa kau jalani. Yang bisa kau lihat sebagai bagian dari ceritanya, bukan akhir dari ceritamu. Ia menatap Aisyah. Ayahmu dulu juga punya masa lalu yang berantakan. Bukan seperti ini, tapi prinsipnya sama. Dia masuk ke dalam hidup ibu dengan membawa koper penuh rasa bersalah dan kegagalan. Tapi ibu melihat satu hal, niat hatinya untuk menjadi lebih baik, untuk tidak mengulang kesalahan. Dan lihatlah kita sekarang. Senyum kecil muncul di bibirnya. Pertanyaannya bukan apakah dia pantas dimaafkan, tapi apakah hatimu yang terluka itu masih melihat cahaya di balik kegelapannya? Dan yang terpenting, apakah kau percaya dia punya keberanian dan kerendahan hati untuk belajar dari kehancuran yang dia ciptakan? Pertanyaan itu menggantung di udara apartemen jauh setelah ibunya pergi. Belajar dari kehancuran, bisakah Arka? Atau apakah obsesinya pada penyelesaian hanya akan berganti bentuk menjadi obsesi lain? Pada hari ketiga, menjelang petang, Aisyah merasa sudah cukup. Kabut gejolak mulai mengendap, meninggalkan sedimen yang jelas di dasar hatinya. Ia tidak lagi marah membara, tidak lagi hampa. Yang tersisa adalah keletihan yang mendalam dan kejelasan yang dingin. Ia mengambil teleponnya. Jarinya tidak gemetar saat ia mengetik. Pesannya pendek, tegas, dan tanpa ruang untuk negosiasi. Besok, jam 10 pagi. Taman di depan komplekku. Jangan bawa apa-apa selain dirimu. Ini bukan janji, bukan rekonsiliasi. Ini percakapan terakhir untuk mendengar semuanya langsung dari mulutmu. Satu kata yang terasa bohong, aku berdiri dan pergi. Untuk selamanya. Ia menekan kirim. Tidak ada tanda, dibaca,
yang langsung muncul. Baik, biarkan dia menunggu, seperti dirinya telah menunggu penjelasan. Keesokan harinya, langit berwarna abu-abu susu, menggantung rendah. Aisyah tiba di taman kecil itu 5 menit lebih awal. Ia memilih bangku kayu yang menghadap ke kolam air mancur yang tak dinyalakan. Ia mengenakan jeans dan sweater abu-abu, rambutnya diikat rendah. Ia ingin netral. Bukan wanita yang dilamar, bukan korban yang terluka. Hanya Aisyah. Arka datang tepat waktu. Dari kejauhan, Aisyah sudah bisa melihat perubahannya. Ia terlihat lebih kurus, wajahnya pucat dan ada lingkaran hitam di bawah mata. Jas dan kesempurnaannya telah hilang. Ia hanya mengenakan kaos polos dan jaket jeans, tangan terkantong, langkahnya berat. Dia duduk di ujung bangku yang sama, menjaga jarak sekitar 1 meter di antara mereka. Untuk beberapa saat, hanya ada keheningan yang diisi oleh kicau burung pipit dan deru lalu lintas yang jauh. "Terima kasih sudah datang." Arka membuka percakapan, suaranya serak. "Aku tidak kesini untuk mendengar terima kasih," sahut Aisyah, menatap lurus ke air mancur yang kering. "Aku kesini karena aku berhutang pada diriku sendiri untuk mendengar ini langsung. Mulai dari awal. Yang sebenarnya. Dan kali ini, tanpa alibi." Arka mengangguk, menelan ludah. Lalu, ia mulai bercerita. Cerita yang lebih detail dari pesannya. Tentang bagaimana kepergian Clara yang traumatis membuatnya takut pada ketidaksempurnaan. Tentang bagaimana ketakutannya tumbuh seiring cintanya pada Aisyah semakin besar. "Aku merasa seperti membawa hadiah terindah dengan tangan yang kotor," katanya, suara bergetar. "Aku jadi paranoid. Setiap kali kita bahagia, ada bisikan, 'Apakah kamu layak? Apakah kamu sudah benar-benar selesai dengan masa lalu sehingga bisa sepenuhnya bahagia?'" Dia menceritakan pertemuan di Bandung, bukan reuni romantis, tapi pertemuan di mana Arka meminta Clara datang untuk mengikat semua loose ends, melunasi sisa hutang simbolis, dan meminta pengampunan agar bisa move on. "Aku pikir itu sudah selesai. Tapi lalu, ide gila itu muncul. Aku pikir jika dia datang dan melihat kita, melihat kamu, dan aku tetap memilihmu di depannya, maka hantu itu akan hilang untuk selamanya. Itu akan menjadi klosure terkuat." Dia menutup wajahnya. "Aku tidak memikirkanmu. Aku hanya memikirkan penyembuhanku sendiri. Itu yang paling memalukan." Aisyah mendengarkan. Tidak menyela. Ia melihat air mata menetes di antara jari Arka. Ia melihat bahunya yang terguncang. Ia melihat penyesalan yang tidak dibuat-buat. Dan yang paling penting, ia melihat ketiadaan pembelaan diri. Arka tidak mencoba membuat tindakannya terdengar lebih baik. Ia hanya melukiskannya dengan semua keburukan dan egoisme yang ada. Setelah Arka selesai, keheningan kembali menyelimuti. Lalu, Aisyah berbicara, suaranya tenang namun memotong. "Aku mengerti," katanya. Arka menatapnya, ada secercah harap yang muncul. Tapi Aisyah segera memadamkannya. "Aku mengerti logika rusakmu. Aku mengerti ketakutanmu. Tapi mengerti bukan berarti menyetujui. Dan bukan berarti memaafkan." Dia akhirnya menoleh, menatap mata Arka yang merah. "Kau merampas dariku momen yang seharusnya menjadi milik kita. Kau menjadikanku alat, panggung, untuk dramamu. Kau melukai harga diriku di depan orang-orang yang kuhormati. Kau membuatku mempertanyakan segalanya tentang kita, tentang diriku sendiri. Luka itu, Arka, nyata. Dan bekas luka akan selalu ada." Harapan di mata Arka padam, digantikan oleh kepasrahan yang dalam. "Aku tahu," bisiknya. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu," lanjut Aisyah, "jujur. Memaafkan adalah proses, bukan keputusan. Dan aku tidak tahu apakah aku ingin memulai proses itu." Lalu, ia menghela napas. "Tapi, ada satu hal yang aku lihat. Dalam kekacauan dan kebodohan luar biasa ini, ada satu benang merah yang tidak bisa aku sangkal. Intensitas perasaanmu. Caranya salah. Sangat salah. Tapi itu berasal dari tempat yang dalam. Dari keinginan, yang kacau, untuk menjadi yang terbaik untukku." Arka diam, napasnya tertahan. "Aku tidak akan kembali padamu, Arka. Tidak sekarang. Mungkin tidak pernah.
Apa yang kita miliki rusak. Dan aku tidak yakin bisa, atau mau, menyusunnya kembali seperti dulu. Dia berdiri. Arka tampak hancur, namun tetap duduk, menerima vonisnya. Tapi, kata Aisyah, dan kata itu membuat Arka mengangkat wajah. Aku juga tidak bisa menyangkal bahwa 2 tahun bersama kamu adalah 2 tahun terbaik dalam hidupku. Sebelum malam itu. Dan pesanmu menunjukkan bahwa mungkin, di suatu tempat di balik semua kekacauan ini, masih ada pria yang aku cintai dulu.